Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar narasumber kita ini? Alhamdulillah saya baik ya. Baik, Bagaimana alhamdulillah. kabar Mbak Tasya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang dan rezeki yang banyak tentunya ya. Ya, amin. Karena kebutuhan Amin. kita semakin banyak ya. Kita semakin tumbuh besar, dewasa, tentunya ya semoga apa yang kita usahakan semuanya tercapai semua. Baik Mbak Tasya, hari ini akan membawakan tema apa ya? Oke, saya di sini akan membawakan tema adab siswa terhadap guru. Nah, ini kan menjadi fenomena penting untuk iya, saat ini. Untuk saat ini Ya, terhadap adab siswa kepada gurunya itu harus dijunjung tinggi seharusnya ya. Benar sekali. Tapi sekarang karena ya perkembangan zaman pastinya ada perubahan yang membawa negatif ataupun ke positifnya ya. Oke, untuk sekarang saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Mbak Vina, narasumber kita. Ya, semoga saya bisa menjawab semua pertanyaan dari Mbak Tasya ya. Ya, saya akan bertanya apa itu adab sebenarnya Mbak, dan bagaimana kaitannya dengan guru? Ya, kalau menurut saya sendiri adab itu ya suatu etika ya, etika bagaimana kita bertata krama terhadap orang lain, bagaimana sikap kita, tentunya sikap yang baik ya, sikap yang positif, bukan sikap yang buruk. Ketika kita menemui seseorang itu bagaimana kita bertegur sapa begitu, apa yang harus kita lakukan dan perilaku kita itu harus bagaimana begitu. Apakah kita harus berpaling muka atau kita harus senyum atau gimana, itu termasuk adab. Nah, saya akan menjelaskan tentang adab yang baik. Bagaimana kalau kita bertemu orang yang kita kenal terutama ya di jalan begitu ya, sebaiknya kita pertama ucapkan salam terlebih dahulu, itu pasti ya, itu hal yang wajib ya Mbak Tasya. Ya. Nah, lalu kita senyum ya, senyum itu kan menandakan bahwa kita senang bertemu saudara kita begitu. Apalagi kalau ada terhadap guru ya, kan guru itu merupakan pengolah jiwa kita kan, dia yang mengajari ilmu, dia yang mengajari adab itu juga sendiri. Nah, adab itu sangat penting Mbak gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama terhadap orang yang kita kenal. Kalau yang nggak kita kenal ya juga harus punya adab ya, nggak boleh sembrono, tidak pilih-pilih ya. Gitu Mbak Tasya menurut saya. Ya baik Mbak Tasya, ada lagi Untuk yang kedua, kenapa adab terhadap guru itu sangat penting? Ya, kenapa adab terhadap guru itu penting? Tentunya sangat penting ya, bukan penting lagi itu. Betul. Kenapa adab terhadap guru penting? Ya itu, guru kan sebagai seseorang yang harus kita hormati ya. Kalau kita acuh tak acuh terhadap guru, nanti bagaimana ilmu itu bisa masuk? Kan nanti jadi, cara bahasa Jawane jendel utaknya begitu ya, jadi tidak masuk. Kalau kita menghormati guru, kan kita bisa mengikuti pelajarannya juga, terus ilmunya nanti secara tidak tanpa kita sadari itu masuk sendiri gitu, kayak bisa dipahami gitu kan. Kadang kan ada anak yang aku nggak mau sama guru itu, gurunya galak. Nah itu yang menyebabkan pelajaran itu tidak masuk gitu kan. Kalau kita suka gurunya, mesti kita suka pelajarannya kan, biasanya begitu. Tapi kalau kita aku nggak suka pelajaran ini karena gurunya, nah itu kan repot lagi ya. Itu pentingnya adab terhadap guru. Jadi guru itu harus dihormati begitu. Berarti sangat penting ya Mbak. Bukan penting lagi tapi sangat penting. Selagi guru itu menyuruh hal yang berbuat baik. Kalau disuruh berbuat jahat, ya tentu kita tidak boleh melakukannya. Boleh ada perlawanan kah? Kalau seandainya itu sudah genting, ya tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Sebisa mungkin janganlah. Itu kan juga guru kita. Gitu. Mungkin didiskusikan dulu ya Mbak. Iya, didiskusikan baik-baik dulu bagaimana solusinya, jalan keluarnya, baru nanti
kalau sudah tidak bisa tertolong ya bolehlah. Bolehlah. Ya, bolehlah. Oke, untuk yang selanjutnya, apa saja sih bentuk-bentuk adab siswa terhadap guru nih Mbak, biar siswa-siswa bisa menonton video ini kemudian oh saya harus beradab seperti ini kepada guru gitu. Apa saja Mbak? Tentunya adab siswa terhadap guru itu sangat banyak ya Mbak Tasya. Mulai dari hal-hal yang baik tentunya. Sudah tadi saya katakan di awal bahwa adab yang baik itu ya yang positif-positif. Misal bertemu guru di jalan, ya kita kalau misal dari jauh ya kita minimal senyum. Kalau dari dekat kita menunduk, terus nanti kita berjabat tangan gitu, mengucapkan salam, terus ya intinya kalau perkataan ya berkata yang baik-baik, jangan berkata yang sembrono gitu ya. Mungkin seperti itu ya, contoh kecilnya saja Ya. itu juga sangat bermanfaat kan bagi kehidupan kita sehari-hari. Bagi siswa juga kan sangat berpengaruh di sekolah mungkin ya, kalau itu anak ramah, suka menyapa begitu, dia anak baik gitu kan, bisa jadi contoh buat yang lain juga gitu. Ya, selanjutnya apa sih akibatnya jika seorang siswa tidak memiliki adab terhadap guru? Nah ini nih yang repot nih. Sekarang banyak kejadian ya, sering saya jumpai ya kalau di sekolah-sekolah itu, apalagi kalau SMP ya, itu saya banyak menemui kalau ada siswa yang ketemu guru itu nyelonong aja, terus tanyain, Mbak kamu kenapa kalau ketemu guru kok nyelonong aja gitu kan, harusnya kan salim atau gimana. Mbak saya malu. Loh kenapa malu? Saya takut dimarahi begitu Mbak. Lah kok takut dimarahi, emang kamu berbuat salah begitu kan? Enggak Mbak. Lah kenapa? Gitu. Ya nggak apa-apa Mbak gitu kan, jadi itu apa ya, dia alasannya itu malu Mbak sebenarnya, padahal itu nggak apa-apa gitu kan, itu sangat baik. Maksudnya kalau kita bertemu guru kan ya senyum atau gimana gitu kan, menjadi suatu yang baik. Ya, oke, terus bagaimana tanggapan Mbak Vina kalau ada siswa yang terlalu dekat dengan guru, jadinya itu nggak ada batasan loh Mbak. Jadinya kita tuh kayak nggak ada rasa takut gitu loh sama guru. Sama guru itu aku mau udah deket gitu, maksudnya deketnya bukan apa-apa ya, kayak sudah merasa dekat gitulah ya, sudah apa ya, kayak kakak adik, kayak teman gitu. aja gitu. Bukan guru sama murid tapi kayak teman aja. Itu gimana Mbak? Nah itu sebenarnya juga tidak boleh ya kalau seorang guru terlalu dekat dengan seorang murid, karena nanti jadi tidak ada batasannya. Jadi seenaknya dia sendiri. Misal ada anak nih, aku mau deket sama ibu ini tapi yang dekat banget, itu seharusnya jangan. Jadi seorang guru itu harus bisa membentengi diri juga agar tidak terlalu dekat dengan siswanya begitu ya. Kadang kan ada yang terlalu akrab gitu. Itu jangan. Nah itu yang bisa membatasi dirinya itu guru itu sendiri. Bagaimana? Kan kalau guru itu sudah bersikap dewasa ya, jadi beliau mungkin bisa mengendalikan dirinya begitu supaya tidak terlalu dekat dengan siswanya. Begitu sih Mbak Tasya menurut saya. Nah iya begitu. Oke, berarti harus tetap ada batasan ya Mbak ya? Harus tetap mestinya. Terus yang terakhir nih Mbak, apa pesan untuk siswa di zaman saat ini? Saya dipesan ini ya. Ya pesan-pesan untuk anak-anak sekolah gitu untuk menjunjung tinggi adabnya terhadap guru. Ya untuk fenomena saat ini ya yang saya lihat itu memang adabnya sedang turun ya kalau yang masih anak-anak sekolah itu, tapi yang nggak semuanya. Ya menurut saya untuk meningkatkan tadi ya, untuk meningkatkan adab tersebut ya kita harus mengolah jiwa anak-anak itu untuk terutama melatih ya Mbak ya, melatih kebiasaan agar anak-anak itu mempunyai adab yang baik terhadap guru, terhadap orang lain, terutama terhadap orang tua tentunya ya.
ke orang yang lebih tua begitu. Kita harus mengajarkan tentunya yang baik-baik begitu. Terus untuk meningkatkan adab tersebut, ya tentunya kita juga harus mencontohkan yang baik, ya, mencontohkan terutama mempraktekkan begitu ya. Ya, jadi kita ketika di depan anak-anak itu ya harus mencontohkan yang baik begitu. Misalnya kita bertemu dengan teman kita, ya kita salaman, nanti kan anak itu berpikir, oh iya mbak itu salaman, saya juga harus ikut seperti itu, kayak gitu kan. Itu contoh prakteknya. Oh ya, oke, begitu teman-teman. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa untuk meningkatkan adab siswa terhadap guru itu perlu ada contoh dulu dari gurunya ya. Karena nanti pasti siswa tersebut bakal mengikuti apa yang gurunya tersebut lakukan. Ya, tentunya pastinya karena tapi adalah juga sebuah panutan ya. Tapi juga tetap harus ada batasannya. Ya, tentunya. Tidak boleh terlalu kejauhan. Ya, jangan jauh-jauh, nanti tidak bisa pulang. Oke, mungkin sekian dulu podcast dari kami. Terima kasih kepada Mbak Vina atas waktunya. Mbak Tasya, terima kasih juga. Ini saya otaknya jadi bekerja ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Ya, amin, tentunya. Kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Biar nggak bisa pulang. Aduh, nanti saya lupa jalan pulang, bagaimana ini? Oke teman-teman, sekian dulu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.